atau menggapai kedewasaan diri. Dan kedewasaan diri itu kan tidak hanya bisa kita ucapkan gitu. Benar-benar. Tapi ketika kita sudah terbentur dengan berbagai macam hal, dengan sibuknya organisasi bagaimana, dengan tugas mata kuliah, dan kita harus betul-betul bisa memanage hal itu gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi motivasi terbesar saya ketika mau ikut organisasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini di segmen Salam Sapa Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi akan membahas seputar tentang mahasiswa dan bagaimana mahasiswa ini membagi waktu ataupun istilahnya manajemen kuliah antara kuliah dan organisasi. Dan tentunya Ozi sudah mengundang salah satu narasumber yang kemarin-kemarinnya sudah dinyatakan lulus, sudah dinyatakan wisuda. Tetapi dengan ini kakak juga punya banyak pengalaman-pengalaman penting di dalam kampus. Nah, yang pertama bisa perkenalkan diri dulu kak, dan mungkin kita akan membahas tentang organisasi nih ya. Nah, kakak mungkin bisa juga menjelaskan organisasi apa yang mungkin pernah ataupun sedang diikuti kakak. Nama saya Baitur Rahman, biasa dipanggil Bait. Oh ya kak, Bait. Kalau organisasi yang saya ikuti sekarang, yang masih aktif sekarang, ini ada Compok Literasi ya. Ini salah satu komunitas literasi di Pamekasan. Oh ya, yang sedang Saya aktif. Sebenarnya ada banyak sih sekarang organisasi yang saya ikuti, cuman sekarang lebih aktif di Compok Literasi gitu. Iya, lebih aktif di Compok Literasi dari berbagai organisasi yang sudah diikuti gitu. Iya. Oke, jadi karena pembahasan kali ini tentang organisasi dan ada kaitannya juga dengan mahasiswa. Jadi kalau menurut kakak nih, Kak Bait, kesan paling menarik nih selama kakak pernah dan masih aktif di dalam organisasi, kesan paling menarik dari organisasi itu bagi kakak itu apa? Kesan paling menarik saya kira lebih ke arah ini ya, penyesalan terbesar saya di organisasi. Ya. Siapa tuh? Kalau saya kan dulu aktif di organisasi itu hanya sebatas untuk pembelajaran diri saja gitu. Meningkatkan skill, terus komunikasi dengan orang lain gitu kan. Sebatas itu. Hal yang paling saya tidak lakukan, saya tinggalkan itu komunikasi atau relasi saya dengan senior, dengan orang banyak gitu. Maksudnya relasi hubungan saya dengan para petinggi gitu. Saya lebih fokus kepada diri saya gitu. Oh, ketimbang lebih kepada ke arah luar gitu. Lebih kepada dalam. Maksudnya relasi dengan orang-orang penting gitu. Seperti kalau di kampus ada rektor atau dosen-dosen di luar prodi saya gitu. Oh ya. Nah, itu yang saya sesali sih sebenarnya. Di dalam organisasi. Di dalam organisasi. Saya tidak memanfaatkan organisasi untuk lebih mengenal terhadap orang-orang penting di situ gitu. Oh, jadi itu masuk di bagian kesan paling menarik, tetapi kesan yang mungkin juga disesalkan, pernah disesalkan. Yang pernah disesalkan. Selain itu kak, ada lagi mungkin? Sebenarnya kalau organisasi, dulu kan saya tujuan masuk organisasi karena saya menyadari kemampuan diri saya gitu kan. Kalau saya dulu tuh orangnya sangat introvert sekali, jarang berkumpul dengan orang, atau ingin mengutarakan pendapat itu sangat minder gitu. Sehingga saya masuk di organisasi, kemudian bertemu dengan orang banyak di sana dan mencoba melihat teman-teman, kan banyak teman-teman yang sudah sangat pandai public speaking gitu. Jadi saya coba mendekati mereka, belajar cara mereka bagaimana gitu. Sehingga organisasi ya untuk lebih kepada mengoptimalkan soft skill yang kita miliki gitu. Yang ingin kita asah juga. Itu kan yang dari Kak Bait barusan itu kan lebih kayak manfaat
dampak positif dari kita yang sedang mengikuti organisasi, dan mungkin juga akan mendapatkan banyak hal. Yang pertama yang sudah disampaikan, relasi kita makin banyak ya kan ya. Ya, makin banyak. Relasi kita yang awalnya tidak kenal banyak dosen dan tidak banyak kenal dengan orang-orang yang lebih berada di luar, Lebih banyak pengalamannya. lebih banyak pengalamannya, Iya. dan tentunya ilmunya juga kan ya. Iya. Dan selain itu juga dapat menambahkan dan meningkatkan skill yang sebelumnya mungkin belum kita temukan gitu. Iya. Jadi karena kita membahas tentang organisasi, pertama kali kakak mengenal ataupun pertama kali kakak mendapatkan motivasi itu dari mana, dan kenapa kakak harus berorganisasi dulunya dulu? Tentang organisasi ini sebenarnya ini dalam masalah dalam keluarga, maksudnya bukan masalah berangkat dari latar belakang keluarga Oh, iya. gitu. Jadi awalnya sebagaimana yang saya katakan barusan gitu kan, saya lebih introvert, lebih tidak peduli, apatis terhadap lingkungan sekitar gitu, sehingga kebetulan kakak saya itu aktivis sekali, bahkan dia di organisasi ekstra kampus di tingkat cabang gitu, pernah menduduki PBH di tingkat cabang. Jadi saya coba diajak diskusi gitu, dan kemudian di sana cobalah untuk mengoptimalkan kemampuan diri, latih di organisasi gitu. Jadi berangkat dari situ saya berpikir bahwa salah satu hal yang penting selain dari keilmuan ya, ketika kita kuliah itu adalah kedewasaan diri, melatih kedewasaan diri atau menggapai kedewasaan diri. Dan kedewasaan diri itu kan tidak hanya bisa kita ucapkan gitu. Benar-benar. Tapi ketika kita sudah terbentur dengan berbagai macam hal, dengan sibuknya organisasi bagaimana, dengan tugas mata kuliah, dan kita harus betul-betul bisa memanage hal itu gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi motivasi terbesar saya ketika mau ikut organisasi gitu. Iya. Jadi yang pertama, kakak itu termotivasi dari kakaknya yang mungkin udah Iya. terbuktikan ketika udah berpengalaman di organisasi-organisasi gitu ya. Betul. Karena memang ketika udah masuk kuliah, kita akan dibenturkan dengan banyaknya tugas-tugas kuliah yang pertama kan ya. Selaku mahasiswa yang juga aktif di dalam kuliah, aktif di dalam kelas, dan banyaknya tugas-tugas, bagaimana ketika ketika seorang mahasiswa yang memang udah jelas, udah tahu bahwa di kelas udah banyak tugas, tetapi bagaimana mereka masih ingin berorganisasi, dan tentunya di organisasi itu juga yang waktunya mahasiswa-mahasiswa biasa yang tidak berorganisasi itu libur, tapi yang organisatoris yang istilahnya seperti itu di waktu hari-hari libur malah mereka melakukan atau memberikan waktunya untuk organisasi itu. Iya. Apakah itu tidak kayak tidak untuk seorang mahasiswa lah gitu? Tidak membebani. Tidak membebani. Ya, sebenarnya beban atau tidaknya itu kan dari ukuran masing-masing ya. Tapi selama mereka mempunyai tujuan yang jelas, ikut sebuah organisasi, apapun tujuan mereka dan mereka sudah tanamkan gitu, saya ingin mencapai ini di organisasi, maka saya kira untuk hal-hal kita harus lebih mengorbankan lebih banyak waktu gitu. Itu saya kira tidak terlalu membebani kalau dalam ukuran saya. Justru yang membebani bagi saya itu ya tugas kuliah, bukan organisasi. Saya lebih terbebani dengan tugas kuliah. Kalau di organisasi enjoy gitu. Di organisasi lebih enjoy ketimbang di tugas kuliah. Iya. Nah, ini saya teringat dengan kayak ada yang mengatakan, dan itu yang mengatakan adalah mahasiswa yang tidak berorganisasi kan. Ada yang mengatakan seperti ini. Seorang organisatoris itu lebih mengedepankan, memprioritaskan hal-hal yang di luar kuliahnya, dan masih terkesan dengan kayak orang-orang yang berorganisatoris itu meninggalkan hal-hal yang lebih wajib gitu.
Dan kayak contoh kasusnya saja kayak IPK-nya saja dikorbankan, tidak terlalu dikedepankan, dan keaktifan di dalam kelas maksudnya juga terkadang banyak tidak masuknya gitu. Jadi bagaimana menurut kakak yang orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya pandangan seperti itu juga tidak salah sih, bagi saya tidak salah. Setiap orang bebas kayaknya memiliki pendapat. Cuman bagi saya pribadi, kalau saya kembali pada salah satu buku Suparlan Suhartono itu dalam filsafat pendidikan, salah satu pada hakikatnya pendidikan itu kan untuk melatih kita agar kita lebih bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ataupun yang bakal kita hadapi gitu. Dan di organisasi permasalahan-permasalahan itu datang lebih cepat, lebih banyak dan lebih cepat gitu, sehingga kita dituntut untuk bagaimana mengatasi permasalahan gitu, mencari solusinya, ya solusi-solusi mahasiswa. Kira-kira bagaimana cara mereka mengambil keputusan gitu. Sedangkan di mata kuliah, di perkuliahan, itu kan kita masih lebih diperbanyak tentang teori-teorinya gitu, tentang caranya seperti ini gitu. Dan di organisasi ada aplikasinya gitu. Sebenarnya yang paling bagus adalah menyinkronkan keduanya ini. Jadi tindakan teman-teman atau mahasiswa atau organisatoris itu ketika mereka ingin mengatasi permasalahan, mereka berbasis dari teori-teori yang sudah didapat gitu. Itu yang paling bagus. Tapi bagi saya ya lebih gitu, orang organisatoris, bagi saya secara pribadi, mereka itu lebih dahulu terjun kepada permasalahan-permasalahan gitu. Karena permasalahan di organisatoris kan bukan tentang masalah pribadi kan, masalah organisasi. Bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di angkatan kita gitu. Kemudian bagaimana cara kita harus komunikasi dengan senior, dengan atasan gitu. Kemudian juga bagaimana cara kita membawa organisasi ini agar lebih bagus gitu. Itu kan kita lebih cepat gitu. Kalau di perkuliahan mungkin masih sebatas pribadi gitu masalahnya kan. Nah, itu bagaimana cara kita membaca, mungkin masalah perkuliahan. Saya juga. Iya, masalah kuliahan. Iya, ya kira-kira begitu. Ya. Jadi dari berbagai macam hal yang sudah disampaikan itu memang kayak faktor atau nilai-nilai positif dari orang-orang yang berorganisatoris pada hakikatnya memang adalah pengaplikasian dari teori-teori yang sudah diterima di dalam ruang-ruang kelas gitu Kak ya. Dan dampak-dampak lainnya juga masih banyak ketika kita dibenturkan dengan banyak masalah, bagaimana kita menciptakan solusi, bagaimana kita mengatur strategi, mengatur acara yang sudah kita siapkan gitu kan ya. Itu wah banyak sekali tentunya. Di dalam organisasi kita banyak dibenturkan dengan pengalaman-pengalaman yang baik dan buruk juga. Banyak. Jadi berbicara tentang konteks mahasiswa dalam organisasi, jadi kakak dulu yang waktu masih kuliah dalam berorganisasi juga, bagaimana kakak memanage waktu, dan tentunya kakak juga kan pada waktu itu disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas ya yang ada di perkuliahan, di prodi gitu. Jadi sementara kakak berorganisasi, jadi bagaimana kakak dulu memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi? Iya. Kalau saya pribadi memanajemennya sebenarnya lebih menggabungkan, lebih mencari enaknya gitu. Karena gini, dulu kan saya sempat aktif di organisasi peliputan di apa itu? Lembaga Pers Mahasiswa. LPM. Nah, waktu jadi anggota magang tuh kita diwajibkan untuk menerbitkan berita dalam 1 minggu 1 kali. Nah, kadang-kadang saya memanfaatkan itu. Misalkan saya harus bertemu dengan narasumber, saya izin ke dosen. Pak, mohon izin, Bu, mohon izin. Sekarang saya ada peliputan dengan ini gitu. Dan beberapa dosen memang ada yang agak longgar. Oh ya nggak apa-apa, boleh, asalkan nanti beritanya dikirim gitu kan, dikirim ke saya gitu. Nah itu saya manfaatkan itu.
dan beritanya memang saya bagi gitu. Eh, jadi itu yang pertama, saya lebih mengorbankan kuliah, Cuman kalau kita boleh jujur, sebenarnya organisasi itu tidak terlalu banyak menyita apa perkuliahan kita lah. Karena acara di organisasi itu kan apa hanya eventnya kan hanya beberapa kali saja dalam satu semester. Mungkin hanya membutuhkan 3 hari gitu kan dalam satu organisasi mungkin. Ada 3 hari secara terpisah mungkin gitu. Jadi saya kira itu tidak terlalu banyak membebani. Justru organisasi itu ketika kita sudah keluar dari perkuliahan, misalkan kita harus menunggu waktu untuk jam berikutnya, kita bisa memanfaatkan itu untuk berkumpul dengan teman-teman organisasi, pergi ke sekretariat atau ke kantor gitu kan. Nah itu lebih bermanfaat lah saya kira gitu. Lebih Ya. menambah pengetahuan kita. menambah pengetahuan kita, menambah relasi kita dengan teman-teman gitu. Karena banyak kalau teman-teman saya di kelas gitu, ketika mereka sudah selesai kuliahnya, banyak mereka pulang karena di kampus mereka tidak tahu harus ngobrol dengan siapa gitu. Nah jadi itu salah satu caranya mungkin bisa kita manfaatkan demikian gitu. Oke, dari beberapa hal berarti bagaimana menurut kakak, penting nggak sih mahasiswa untuk berorganisasi? Sebenarnya pentingnya itu bukan di organisasinya ya, tapi pentingnya itu pada latihan kita untuk mengembangkan kemampuan kita, terutama kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Itu yang paling penting gitu. Organisasi mungkin penting tapi bukan salah satunya gitu. Bukan salah satunya. Tapi di organisasi kita harus betul-betul memanfaatkan itu, mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, memahami orang lain. Karena apa yang kita sebut dengan kecerdasan sosial itu saat ini memang menjadi salah satu kebutuhan besar bagi kesuksesan seseorang gitu, menjadi salah satu penunjang. Iya. Berarti memang benar ya, ada stigma bukan stigma, ada pernyataan yang berbau positif dari teman-teman bahwa orang-orang yang berorganisasi itu sosialnya bagus, rasa bersosialnya itu melebihi orang-orang yang belum berorganisasi. Dan mereka lihat sendiri faktanya, memang ya yang pertama memang di dalam organisasi itu kita dikenalkan dengan banyak orang, diistilahkan dengan relasi, dan skill-skill kita lebih ditingkatkan lagi di dalam organisasi. Jadi dulu itu mungkin yang terakhir ini Kak. Jadi dulu itu kakak untuk mencocokkan diri untuk masuk ke dalam organisasi, itu bagaimana sih tips dan triknya? Apakah kita cuma ya wes lah masuk saja di organisasi ini? Apakah tidak harus di filter dulu dari kita? Apakah ini cocok bagi kita atau bagaimana Kak? Versinya kakak dulu bagaimana? Yang pertama kita harus kenal terlebih dahulu terhadap organisasi itu. Ya, kenal dulu. Tahu terlebih dahulu organisasi itu arahnya kemana gitu kan. Dan kira-kira idealnya seperti apa organisasi ini. Kemudian kira-kira ketika masuk di sini apa sih gambaran-gambaran yang akan kita dapatkan gitu. Nah, ketika kita sudah bisa mengukur itu dan kita juga menginginkan hal-hal yang bisa kita dapatkan ini, maka cobalah masuk di organisasi itu. Karena saya pernah dulu pengen masuk ke sebuah organisasi dan sempat daftar, cuman saya nggak lanjutkan. Karena ternyata saya ukur kembali, nampaknya nggak cocok dengan saya. Tidak cocok, kurang cocok. Tapi itu masih daftar ya, masih cuman nyatat nama gitu, belum masuk. Gitu. Masih di formulir gitu. Ya masih di formulir. Ya, saya kira itu sih. Sehingga kita betul-betul tujuan kita di organisasi ini betul-betul jelas gitu. Targetnya apa gitu. Ketika masih belum mendapatkan target itu, ya jangan keluar terlebih dahulu gitu. Baru kalau ternyata sudah nggak menjanjikan, ternyata sudah percuma gitu. Target itu nggak akan dicapai, terserah kalian gitu. Apakah mau membuat target itu datang lagi agar bisa dinikmati oleh orang lain, ataukah mau melepaskan saja gitu. Itu bebas. Iya. Jadi dari
dari berbagai hal yang udah disampaikan, ada juga yang mengatakan Kak, bahwa untuk masuk di organisasi itu katanya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dari kelompok-kelompok kecil, misal kayak di kelompok apa ya, kayak komunitas kecil, kita belajar dari sana dulu katanya. Dan terus ketika udah beberapa hal kita dapatkan, kita naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, terus seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Tetapi memang benar apa yang sudah disampaikan Kak Baid barusan, bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam organisasi, kita harus taaruf dulu ya, harus kita kenali dulu apa ya, organisasi ini berlatar belakang apa, dan visi misinya apa, dan apa feedback yang akan kita terima nantinya gitu Kak ya. Dan tentunya juga mencocokkan skill yang kita miliki, mungkin gitu Kak ya. Iya betul. Oke, mungkin dari segmen Salam Sapa Saudara pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Dan bagi teman-teman, mohon untuk beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kak Baid, mohon untuk dicatat dan dicatat tentunya, dan dipikirkan kembali untuk bagaimana ketika kalian ingin berorganisasi ataupun tidak, dan apa saja manfaatnya. Oke, mungkin hanya itu dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.